Orangnya kemarin saya sama Ibu Ruth ke gereja. Ya. Nanti lihat aja dulu kalau gitu ya, habis baru saya ini. Coba ini bisa bikin full ya. Ini gereja. Kita nggak ngerti. Nah, saudara lihat ada satu pribadi yang di orang yang tinggi itu yang pendek-pendek itu pendetanya dari Nepal dia, yang akan pakai mikrofon. Saudara tahu, yang pendek ini. Nah, yang angkat tangan, sudah perhatikan ya. Oke, kita ini aja ada cukup ya. Oke, jadi kesaksian hidupnya luar biasa. Istrinya bersaksi, mereka dari Nepal datang melayani atas undangan sebuah gereja Nepal yang ada di Strathfield. Pendeta yang di Strathfield ini teman kami, ya. Dia mengundang kami untuk berkenalan dan dengan pendeta dari Nepal, dan pendeta ini kasih kesaksian. Tapi sebelumnya saya kasih kesaksian dari istrinya dulu. Istrinya yang gendut itu ya, yang jangan istrinya yang gendut, jangan. Jangan bilang orang perempuan gendut jelek gitu. Dia waktu dia masih kanak-kanak, papa mamanya tuh berpisah. Jadi papanya di tempat lain, dia di tempat lain. Satu waktu mamanya itu menikah dengan pria lain, akhirnya jadi bapak tiri. Tapi satu waktu bapak tirinya marah dia, malam-malam angkat dia, taruh di hutan, tinggalkan aja dia di tengah-tengah istrinya. Jadi dia menangis ya. Akhirnya ada orang di rumah yang dekat ngajak dari hutan tuh lihat, kok mungkin ada setan yang menangis nih, kok bisa nangis-nangis. Istrinya bilang, ini bukan setan. Kalau setan nggak sedih gini. Mereka pergi lihat anak ini sudah hampir mati, biru semua karena kedinginan. Di Nepal, saudara tahu nggak, pegunungan Himalaya tuh yang ini ya. Bawa dia pulang, kasih dia ini. Besok baru pikul, bawa tanya di desa, ini siapa punya anak ini gitu loh. Akhirnya ada tanda, kebetulan papanya sendiri yang bilang, oh itu anak saya berapa tahun yang lalu, saya ingat dia punya tanda. Akhirnya bawa dia dibesarkan, akhirnya dia ini ya, dia percaya Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus, Tuhan mengubah hidupnya. Nah, ini tentang pendeta ini. Pendeta ini yang pendek ini segini aja, dia lahir itu cacat. Dia punya kaki, saudara tahu nggak? Ini terlipat gini. Jadi dia jalan begini aja, pendek. Jadi badannya juga pendek. Waktu dia datang, saya juga karena difoto kan nggak bisa tahu berapa tinggi orang. Terus pegang tangan, terus ya apa? Ya, dia itu panggungnya tuh ini kan karpet, tapi ini ke sini pendek. Dia naik ini nggak bisa, jatuh. Ya, karena kesian dia cacat. Dia bilang mulai dari umur 0 sampai 9 dia tidur aja tiap hari. Tidur aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, hanya tidur aja. Ya, sampai dia umur 25 baru dia kenal Tuhan, dia berdoa, Tuhan jamah dia dan Tuhan pakai dia kemana-mana diundang untuk doa kesembuhan orang. Akhirnya umur 25 itu baru dia mengalami Tuhan Yesus Kristus. Dia dirubahkan, dia bilang dia mulai dari kanak-kanak itu kadang-kadang di depan rumah, namanya desa kecil ya, taruh aja di depan rumah. Sapi juga datang cium-cium dia nggak bisa bikin apa-apa karena di sana banyak ya sapi jalan-jalan gitu, dia nggak bisa bikin apa-apa karena dia nggak berdaya. Tapi Tuhan bisa pakai dia, dan sekarang dia diundang kemana-mana
dia mendoakan orang sakit bisa disembuhkan. Kemarin banyak orang yang sakit, orang yang butuh dilepaskan dari kuasa kegelapan atau masa lalu yang menekan, dia mengalami banyak sekali mujizat. Tuhan itu luar biasa. Saya mau bagikan bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, itu benar-benar ada pengharapan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu bangkit. Ia hidup. Ia kekal selama-lamanya. Itulah harapan kita. Nah, di survei itu menyatakan bahwa ada 3 jenis orang yang hidup ini dengan sikap hati, ya, atau dengan terpikirkan di dalam hidup ini. Ada 3 macam jenis, ada banyak macam, tapi ini kriterianya. Ada yang pertama tuh, hidup itu dalam putus asa. Hidup dalam putus asa. Putus asa, aduh, kenapa menderita? Kenapa punya suami suka marah-marah? Kenapa punya istri suka marah-marah? Putus asa, mau rubah nggak bisa. Itu satu kenyataan bahwa itu ada. Ya, yang nomor 2 itu yang jenisnya begini, hidup sulit tapi mau mati takut. Benar ya? Aduh, rasanya mau mati aja tapi mau mati takut. Ya. Takut itu, ya. Itulah keadaan manusia. Tapi yang ketiga adalah orang-orang yang hidup, punya arti hidup, punya tujuan hidup, dan punya pengharapan hidup. Oleh karena itu, hari ini biarlah kematian dan kebangkitan Kristus itu akan membuat kita menjadi golongan yang ketiga. Bukan yang pertama, yang hidup ini putus asa. Aduh, rasanya ya, daripada mati bunuh diri, ya hidup aja gitu. Ya, tapi kalau kita di sini, kita semua perlu hidup di dalam tujuan yang indah, pengharapan yang indah, dan arti yang benar-benar. Rindukah kita hidup dalam demikian? Amen. Karena kalau kita tidak, itu berapa banyak orang yang kita sudah ketemukan, ya, hidup. Tapi waktu kita dekat ngomong dengan dia baru kelihatan keluhannya. Aduh, hidup ini berat ya. Aduh, kecewa ya. Aduh, kayak gitu terus. Kita akan ketemukan orang demikian. Dan kalau kita menemukan orang yang demikian, membuat kita itu juga bisa patah semangat. Kenapa ngaruh gitu? Dia punya orang bilang ini jatuh, fight-nya itu, ininya tuh. Ya, tapi kalau kita ketemu dengan orang yang penuh semangat, wow, syukur hidup ini, syukur ada Tuhan yang menolong saya, syukur saya tidak berkekurangan, syukur semua yang saya terima ini karena dari Tuhan. Hidup demikian itu kan membuat kita iman semangat kan. Oleh karena itu hari ini kita perlu mengenal arti dari kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga jangan lagi sekali-sekali ya berkata, aduh hidup ini sulit. Tapi kita berani kata, ada tantangan, tetapi Tuhan berikan kemenangan. Amin. Mesti, karena kata-kata kita itu bisa membuat kita semangat atau membuat kita down. Coba kalau kata kita selalu bilang, aduh, nggak langsung loyo, sakit memang. Oleh karena itu, hari ini saya akan bagikan kenapa kita perlu, meskipun yang pertama saya mau bagikan itu ada 3 macam jenis penyesatan yang membuat banyak orang tidak mengenal arti dari kebangkitan Kristus. Mari kita baca di Matius 28.
ayat 11 dan sampai ayat yang ke-15. Ini bagian pertama kita baca. Kita sama-sama baca ya. Saya ayat 11, saudara ayat ke-12. Dan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, kamu harus menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu serdadu-serdadu, ada 16 serdadu, punya 4 regu untuk menjaga dari pintu batu sampai ke di halaman. Mereka berjaga, ya. Dan waktu mereka bangun pagi-pagi melihat batu yang begitu besar, yang diperkirakan mungkin 1 ton beratnya, dan tidak mungkin dua ibu Maria itu dapat mendorong, ya. Berarti ada kuasa yang lebih besar, yaitu malaikat datang mendorong, dan Tuhan Yesus bangkit. Dan pada waktu mereka bingung, mereka cepat-cepat langsung kasih tahu kepada imam bahwa apa yang terjadi. Ini penyesatan pertama itu, imam-imam yang memusuhi Tuhan Yesus itu langsung bilang begini, kamu harus rubah ceritanya, ya, bahwa malam-malam kami sedang tertidur, datanglah murid-muridnya mencuri jenazah Tuhan Yesus, ya. Dan mereka katakan begini, supaya berita ini jangan sampai bahwa ia bangkit tetapi dicuri. Dan cerita itu sampai sekarang masih banyak orang Yahudi yang percaya itu. Akibat dari itu, ya, banyak orang itu tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit. Tetapi deception itu adalah bahasa Indonesia itu penyesatan, menyesatkan. Dan sampai sekarang ini bukan hanya yang orang Yahudi saja. Ada kepercayaan yang datang 600 tahun kemudian, yang tidak tahu ceritanya, mengubah narasi cerita Tuhan Yesus ini, ya, menjadi bahwa waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, itu bukan Yesus yang mati, yang tergantung itu. Allah yang Maha Kuasa yang mengasihi Yesus itu mengubah sehingga mirip seperti Yesus yang tergantung di kayu salib. Dan yang sebenarnya tergantung itu adalah Simon orang Kirene yang membantu pikul itu. Coba bayangkan, saudara mau percaya yang mana? Tentu kita percaya yang jadi saksi mata, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Dua Maria, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus yang ada di situ, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, itu bukan saja tercatat di dalam Injil kita ini, tapi minimal ada 6 sejarawan yang menulis bahwa pada masa itu Yesus Kristus itu yang dipercayai oleh orang Kristen itu, dia bangkit. Jadi bukan hanya Injil yang katakan, tetapi sejarawan pun mencatat
Ya, sama seperti ada satu kisah di sini, bukan saja saksi dari kita orang-orang percaya, tapi orang wartawan atau sejarah yang juga mencatat. Itu satu bukti bahwa yang kita percayain ini adalah benar. Saudara percaya akan ini? Amin. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit, saudara? Dan saya akan bagikan sedikit lagi. Yesus Kristus waktu dia bangkit bertemu dengan dua, dan Maria Magdalena ingin datang, ingin menjamah dia. Tentu aja semua orang yang bawa rempah-rempah untuk ke kuburan untuk mengobati, berarti pikiran mereka satu-satunya bahwa akan kasih rempah-rempah, habis itu ditutup, nanti berapa tahun kemudian tubuhnya sudah kering, boleh dikeluarkan, dipindahkan. Kuburan yang punya Ananias itu, orang kaya itu, bisa dipakai mungkin untuk Ananias sendiri atau keluarganya. Memang cara menguburnya itu begitu. Tapi pada waktu dia di situ, dia kaget bahwa Yesus itu sudah bangkit. Luar biasa. Malaikat-malaikat datang dengan kuasanya sehingga mereka melihat terang yang luar biasa. Saudara-saudara, dan kejadian itu adalah pagi-pagi. Dua murid, ya saya nggak usah baca semua karena cukup banyak ayatnya. Saudara dengar aja, karena saya pasti satu-satu saya selidikin. Waktu itu dua murid yang lain datang, dengar kabar kan, dua kaum ibu ini pergi untuk memberitahu. Terus Petrus sama Yohanes lari cepat-cepat ke kuburan itu, karena mereka masih ada di Yerusalem. Mereka datang, ya. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus agak menghilang, jadi mereka tidak bertemu. Mereka bertemu, tapi ya mereka pulang kembali ceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus tidak ada di kuburan itu. Di mana ini sekarang ini? Mereka sendiri juga meragukan akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang terjadi. Tentu saja karena belum pernah ada berita manusia yang sudah mati. Mereka lihat dia mati, mereka melihat dia tergantung di kayu salib itu, dan dia sudah mati. Jadi bukan saja ya, deception yang ketiga yang saya ingin katakan lagi itu bahwa Tuhan Yesus waktu itu di salib itu tidak mati. Hanya kayak pingsan begitu, kayak orang bilang ini, terus masukin ke kuburan, tapi karena udara ini jadi hidup lagi. No, karena bukti waktu ia ditusuk lambungnya dengan tombak, yang keluar adalah dari air dan darah. Itu menunjukkan, dari semua kedokteran pasti bilang bahwa itu tanda bahwa sudah meninggal baru bisa demikian. Jadi dia sudah, sebenarnya perintah dari cara Romawi membuktikan bahwa orang itu sudah mati apa enggak, yaitu kakinya dua orang penjahat yang kiri kanan itu dipatahkan. Supaya apa? Supaya bahwa mereka sudah tidak mungkin ini lagi, bisa hidup lagi. Tetapi Tuhan Yesus waktu datang, lihat dia sudah meninggal, cuma untuk bikin kepastian, rusuk dengan lembab, maka darah dan air yang keluar. Itu satu bukti bahwa Yesus itu sudah mati. Ya, dan saudara-saudara, ini kisah sambungannya itu, waktu itu Petrus ada bingung ini mereka, ya, ada ketakutan. Kenapa? Karena ini imam-imam ini tahu siapa murid-muridnya, dan mungkin pada saat itu siang itu dengar berita lagi, Yudas baru bunuh diri, tambah takut lagi. Petrus masih galau, dia baru menyangkal beberapa hari yang lalu, hari Kamis malam itu menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana merasa menyangkal dan orang yang mengasihi dia itu mati di depan dia. Benar kan? Jadi itu ada galau. Tapi pada sore hari, saya berikan ini supaya saudara tahu. Ada dua murid
ini bukan murid yang 12, tapi murid itu bisa saja yang termasuk dalam lingkaran keduanya. Ya, Kleopas dan temannya, mereka itu dengar berita bahwa Yesus ada bangkit. Perjalanan mereka ke Emmaus, pernah dengar? Kota Emmaus itu kurang lebih beberapa kilometer, tidak jauh dari Yerusalem. Ya, dalam perjalanan itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ, ya, Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa tentang kebangkitannya itu sudah dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi. Ya, mulai dari Mazmur sampai semuanya sudah digenapi oleh ini. Dan pada waktu itu mereka tidak mengenal siapa Yesus. Saudara tahu kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Ya, karena pikiran mereka Yesus itu sudah mati. Tentu saja kita tidak mungkin bisa mengenal seorang kalau kita sudah tahu bahwa berita bahwa dia sudah mati. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bersama mereka di rumah mereka memecahkan roti, dan pada waktu itu mata rohani mereka terbuka, dan tiba-tiba Tuhan Yesus hilang. Dan mereka juga tidak mau kalah, cepat-cepat balik lagi. Ini sudah malam loh, nggak ada mobil, nggak ada apa, balik lagi ke Yerusalem untuk beritahukan bahwa kami bertemu Yesus yang hidup ini. Tapi pada waktu mereka di sana, ini yang ada yang lain sedang berkumpul di ruangan yang tertutup itu, tiba-tiba Tuhan Yesus ada. Pertama kali Tuhan Yesus datang dan berkata, damai sejahtera menyertai kamu. Saya percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada damai sejahtera. Dan saudara-saudara perhatikan, pada waktu itu dan Yesus lapar. Ingat loh, Tuhan Yesus bangkit itu bukan dengan tubuh yang sama pada waktu dia mati. Ya, saudara stop. Ini yang namanya tubuh kebangkitan. Kita semua satu waktu akan memiliki tubuh yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada message dari sorga. It's okay. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus masuk, karena dikatakan ruangan itu tertutup. Kenapa mereka tutup? Karena mereka takut, supaya suara mereka tidak kedengaran bahwa itu orang Galilea yang ikut Yesus itu ada di situ. Mereka ketakutan. Mereka sedang sembunyi. Kalau Tuhan Yesus muncul, itu menunjukkan apa? Tubuh Tuhan Yesus yang disebut tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi itu, ya, bisa menembus, tiba-tiba ada. Dikatakan tiba-tiba Tuhan Yesus ada, berbicara dengan mereka. Sesudah itu Tuhan Yesus kasih nasihat beberapa kata, dan mereka memberikan Tuhan Yesus makan. Ada katakan ayat bahwa Tuhan Yesus makan ikan goreng. Jadi kalau saudara makan ikan goreng, Tuhan Yesus juga ada makan, ya. Jangan kebanyakan yang fat, tapi ikan itu sehat. Dan saudara lihat pada waktu itu. Tapi pada waktu itu, ya, Thomas tidak ada. Mereka ceritakan kepada Thomas, mungkin dia lagi pada waktu itu sedang pergi beli pizza atau apa, kita tidak tahu. Tapi dia tidak ada. Dan mereka bilang tadi Tuhan datang, the Lord with dengan kita. Dia bilang, mana mungkin, orang dia sudah mati kok. Ya, makanya dia disebut doubting Thomas, Thomas yang penuh dengan keraguan. Dan di sini mungkin ada satu dua yang seperti Thomas. Tapi hari ini biarlah berubah. Kenapa? Ya, saudara tahu nggak? Firman Tuhan katakan 8 hari kemudian, dalam ruangan yang sama sedang tertutup, tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus di situ. Dan langsung ke Thomas, Thomas, ya, inilah tanganku. Karena Thomas katakan, kalau aku sendiri tidak menaruh jariku di lubang tangannya dan di kakinya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan pada waktu dia datang ke situ, saudara tahu, Thomas langsung, oh Tuhanku, Allahku. Kenapa?
Karena yang dia tahu, yang mati dan bangkit ini adalah Tuhan dan Allahku. Ingat loh, banyak orang bilang begini, Tuhan Yesus itu tidak pernah kok bilang apa, aku ini Tuhan, ya sembahlah aku. Benar kan? Itu adalah satu yang sering diserang. Yesus itu tidak pernah bilang begitu. Kenapa kamu orang-orang Kristen itu menyebut dia Tuhan dan ya juru selamatku, ya? Saudara-saudara, kalau pada waktu itu Tuhan Yesus itu bukan siapakah dia sesungguhnya, waktu Thomas berkata Tuhanku Allahku, pasti dia akan katakan, Thomas, saya manusia biasa. Benar enggak? Tetapi dia terima, karena orang Yahudi itu tidak berani menerima pujian seperti Tuhan, karena itu berarti menyamai Tuhan. Tetapi Yesus menerima itu, membuktikan dia itu siapa adanya. Ya, nah sesudah itu kejadian, pasti ada cerita lain bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan lain, tapi tidak dikatakan. Tetapi pada satu waktu murid-murid itu kembali ke daerah mereka di Galilea. Ada 7 murid pergi ke Danau Galilea, ya, tidak sedang nangkap ikan lagi. Namanya orang hobi pancing ikan, pasti lihat laut kepingin pergi pancing ikan lagi. Mau nangkap ikan bukan? Nah mereka nangkap. Tapi semalam-malaman firman Tuhan katakan di Yohanes 21, mereka tidak dapat apa-apa. Ya, mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi pada pagi-pagi sekali ada satu pribadi yang ada di sosok di pinggir, ya kurang lebih berjarak sekitar 100 meter, katakan tebarlah jalanmu di sebelah kanan. Dan mereka lempar, ini loh semalaman tidak dapat. Waktu mereka tebar, siapa yang ingat jumlah ikan yang apa didapat? 153. Luar biasa, besar-besar lagi. Bayangkan, ya waktu itu baru Petrus tahu bahwa mereka pergi pancing, tapi Tuhan tidak jauh dari mereka, menyertai mereka. Tuhan lihat mereka semalaman tidak dapat ikan. Kalau kita yang pancing atau kerja tidak dapat untung apa-apa, tahu bahwa Tuhan tahu, dan pasti Tuhan pada waktunya dia akan memberkati kita. Dan pada waktu itu mereka datang, Tuhan Yesus sudah bikin batu arang di situ untuk bakar ikan, ya sudah dapat di situ. Dan percakapan itu Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Saudara-saudara, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi dia mau bertobat. Saudara, pertanyaannya begini, kalau Yudas mau bertobat, apakah dia diterima Tuhan Yesus? Pasti. Benar kan? Meskipun dia yang menjual, dia lebih jahat, dia ada mau keuntungan. Kalau Petrus karena ketakutan, ini karena serakah, ingin uang kan? Ya, akhirnya Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Dan dari situlah Tuhan katakan apa? Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan benar, siapapun yang mau menjadi seorang gembala atau dipanggil menjadi seorang gembala, kriteria utama yang harus dimiliki pribadi tersebut yaitu apakah dia mengasihi domba-dombanya Tuhan Yesus. Itu domba-dombaku Tuhan Yesus loh, bukan domba-dombanya siapapun. Bukan Petrus yang punya, bukan gereja, organisasi yang punya, tapi yang punya adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kita akan baca di sini adalah di 1 Korintus 15. Kita baca lagi ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini surat Rasul Paulus. Ayo ayat kedua sama-sama.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas ini Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, ini saudaranya Tuhan Yesus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Amin. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini Rasul Paulus. Jadi di sini bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari sebelum kebangkitan, sebelum kenaikannya itu, dia menampakkan diri kepada berapa banyak orang? Ya. Jadi cerita ini bukan hanya beberapa orang, tapi 500 orang yang menjadi saksi mata bahwa ia yang telah disalibkan itu, dia bangkit. Selama 40 hari ia menampakkan diri kepada orang-orang itu, karena semua datang kasih tahu, saya pun bertemu dengan Yesus itu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak bangkit, itu berarti apa? Itu penyesatan. Kalau ada orang yang meragukan ia hidup, itu berarti kita adalah pribadi yang tidak percaya, yang mata hati kita ditutupi oleh kebenaran ini. Karena ini adalah satu bukti bahwa Yesus itu hidup. Dan apa arti hidup Yesus bagi kita? Yang pertama, untuk kita bawa pulang ke rumah masing-masing dan hidupi setiap hari dalam hidup kita, yaitu Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia hidup. Amin. Banyak agama berbicara tentang pemimpin mereka, pendiri mereka, tapi kuburan mereka ada. Tapi kalau Yesus Kristus, kuburannya kosong. Amin. Jadi Tuhan yang hidup yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati. Oleh karena itu, mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya takut. Amin. Ada yang masih takut setan? Oke. Itu menunjukkan bahwa apa ya? Gak ada. Sendiri, dimanapun berada, kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu hidup. Amen. Yang kedua, ya, kita ini harus tahu bahwa yang paling ditakutin oleh manusia, saya kan pernah dulu bikin satu ini juga, bahwa survei tentang ketakutan manusia itu ada 10 macam ketakutan, mungkin ada 11, 12. Tapi ini ketakutan yang paling ditakuti adalah manusia itu takut mati. Benar nggak? Ada yang takut ketinggian, ada yang takut miskin, atau yang ditinggalkan suami atau istri, ada yang begitu. Tapi tidak ada yang lebih takut daripada takutnya apa? Akan kematian. Biasanya orang makin kaya makin takut mati. Saya ingin kasih tahu, makin kaya makin takut mati. Kenapa? Bukan saja soal matinya, karena di firman Tuhan berbolak-balik, firman Tuhan katakan orang kaya sulit masuk
masuk ke dalam kerajaan sorga lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa? Karena kesombongan dan selalu mengandalkan diri kekayaan. Tapi puji Tuhan di sini semua rendah hati meskipun saudara kaya. Amin. Amin. Ya. Dan orang kaya itu bukan masalah itu aja. Saya temukan, aduh kalau saya mati, ini harta saya ini bagi kemana? Benar kan dan benar. Berapa orang kaya yang saya kenal meninggal bermasalah besar dengan warisannya. Saya sudah harus berapa kali jadi penengah, berapa kali terus terang. Tapi kalau kita miskin, itu mobil butut kasih kamu aja saudara. Tapi kalau mobil itu Mercedes kan baru rampas kan, ya atau hartanya. Sampai ada satu yang kaya, sampai cepat-cepat dengar bahwa mama punya itu box yang di bank box itu loh, safety box yang di bank di Singapura. Cepat-cepat terbang ke sana karena benar banyak berlian di sana. Ambil takut saudara yang satu lebih dulu ke Singapura ambil. Saudara tahu nggak? Kita ini kan tahu banyak. Enggak. Di Singapura. Ambil untuk ini. Ambil hal ini loh. Karena mama simpan banyak itu emas perak berlian-berlian di sana. Manusia kayak gitu. Tetapi kita tidak perlu harus takut. Kenapa? Karena yang paling ditakutin sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia menang atas kematian itu. Karena firman Tuhan yang paling menyenangkan itu adalah kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hidup ini ya jangan takut mati. Bukan maksud saya cari mati, tapi jangan takut. Karena hidup kita yang menentukan itu waktu Tuhan. Berapa banyak orang yang saya ini dipanggil berdoa dan pulang saya bilang Tuhan, ini sudah pasti berapa hari lagi sudah dengar kabar sudah almarhum. Tapi hidup sampai sekarang, saudara. Dokter juga berapa kali bilang, benar nggak? Tapi hidup sampai sekarang. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kita hidup berapa lama di sini. Jadi kalau kita masih hidup, bersyukurlah bahwa Tuhan sedang mempercayakan hari-hari ini. Ada yang tanya kenapa kok bisa lama-lama begini? Supaya perbaiki diri. Yes, benar nggak? Kenapa Tuhan masih izinkan? Supaya aku perbaikin. Karena Tuhan bilang gini, kalau saya kasih masuk nanti langsung menuju yang di gelap itu, bukan yang terang. Mendingan perbaiki, suruh kasih kesempatan dia untuk ini dulu. Saya sudah berapa kali punya teman yang sebenarnya Tuhan hidupkan kembali, punya tujuan, dan dia berubah, dan akhirnya dia bisa mengalami ketenangan. Saudara-saudara, yang ketiga, yang pertama apa? Tuhan yang kita sembah itu adalah hidup. Ya, kedua, dia mengalahkan. Ketiga, memberikan kita di sini pengharapan. Ingat loh, tadi itu yang saya katakan, banyak orang yang hidup tanpa pengharapan itu adalah hidup yang sebenarnya menderita. Coba bayangkan saudara hidup tanpa tujuan, tidak ada arti dan tidak ada. Rasanya kayak hari-hari dilalui ini kan, bener gak? Rasanya kayak lambat banget, kok malam aja sulit, pagi sulit, tidur gak enak semua, gak enak. Tapi kalau kita penuh pengharapan, bukan saja pengharapan kita masih mau kaya atau apa, bukan itu lagi. Kita sudah umur, kecuali ada beberapa di sini, it's okay. Tapi yang sudah tua itu jangan ya, jangan pikirkan lagi. Saya khawatir takut itu jalannya salah nanti. Sudah jalan terakhir, belokan sudah mau terakhir, masih jalan salah lagi. Sudah jauh-jauh itu sudah bagus-bagus, terakhir jalan salah lagi. Ikut Tuhan sukses. Pegang dia. Jangan sampai kekayaan, kesenangan dunia ini merenggut kembali saudara kepada dunia gelap ini. Tetapi jaga yang ada ini sampai garis akhir. Kita sampai dengan garis akhir yang baik. Amin. Selesaikan dengan baik. Karena masih banyak orang yang di sana yang saya tahu hari tua mereka penuh dengan
tekanan jiwa, depresi, hidup tidak punya tujuan lagi. Sudah hari tua. Kenapa? Karena selama ini waktu mereka masih ada kesempatan, tidak terbuka untuk Tuhan. Ada yang sampai tua masih terikat oleh keinginan-keinginan yang membuat dia terikat. Ada yang begitu. Tapi saya harap semua kita sudah lepaskan, sehingga sisa apa yang ada ini, semuanya hanya Yesus yang tergambar di dalam hidup kita. Saya kan selalu bilang, hidup kita ini sama seperti kapur tulis yang kita ingat masih di sekolah dulu, yang hanya 8 cm itu. Dan hidup ini manusia 70-80, benar nggak? Kalau lebih puji syukur. Ya, kayak Pak Edi luar biasa, sedang terus. Tapi ya memang dia punya kapur dulu panjang gini. Tapi satu waktu juga akan habis, benar kan? Benar, akan habis. Dan sekarang kita semuanya punya yang kecil-kecil gini aja, sisa-sisa kan? Benar gak sisa-sisa kan? Nah, pada waktu saya masih sekolah, kalau kapur sisa saya suka ngambil lempar-lempar temen. Benar gak? Lempar-lempar kan? Dapat di depan, ambil lempar, terus gurunya balik di siapa yang lempar gitu. Tapi lempar habis kita gini, merusak. Tetapi biar yang kecil ini, gambar terakhirnya adalah hati Yesus. Kemuliaan Yesus, yang nampak adalah Yesus dalam hidup kita. Amin. Ingatlah, keselamatan kita Yesus sudah menyerahkan untuk kita, mati untuk kita. Tapi bagaimana kita terimanya adalah kesaksian hidup kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saudara. Tuhan pun tidak mau memaksa. Dia memberikan lebih dulu. Minggu lalu, hari Jumat itu firman Tuhan semua ingat? Ya, Sinta nggak ada, jadi dia nggak ingat. Ya, bahwa Tuhan ambil keputusan untuk mengasihi kita meskipun dalam keadaan apapun. Inilah dia mengasihi kita. Dia ingin kita hidup di dalamnya. Jangan lagi kita mensia-siakan pengorbanannya itu. Jangan lagi kita masih ada hal-hal yang menjauhkan dari dia. Saya tidak usah banyak lagi. Tetapi kalau kita yang hidup dalam pengharapan, sesungguhnya kita harus perlu sukacita. Sukacita. Tidak ada satu apapun yang dapat memberikan jaminan hidup kekal itu. Ingat, pengharapan yang kita punya itu yang dimaksudkan bukan hanya hidup yang ada di dunia ini saja, tetapi kekal selamanya. Saudara tahu arti kekal itu? Berarti di bumi ini yang selama kita hidup yang tadi pendek ini, dibandingkan tidak kekal selama-lamanya. Saudara bayangkan, mau pilih mana? Hah? Pilih yang pendek ini. Orang-orang ateis kan selalu begitu kan? Oh, habis mati, habis. Kayak binatang. Yaitu pilihanmu, silakan. Mereka selalu bilang, oh kita habis. Ya, tidak. Karena masih ada, ya, ada Tuhan, ada penghakiman Tuhan, ada keadilan Tuhan. Saudara coba bayangkan orang seperti kayak Hitler, ya, terus dia mati, ya, karena dia puluhan juta orang meninggal di Eropa, ya, terus dia mati, habis aja gitu, hanya tembak, dia kan waktu tembak kepala, habis itu sudah habis, ya. No, firman Tuhan katakan setiap kita ada penghakiman. Setiap kita ada penghakiman. Orang-orang yang berbuat di Indonesia yang mengakibatkan banyak orang mati gara-gara urusan PKI dan segala macam. Apakah Tuhan hanya biarkan dia senang-senang di muka bumi habis ini? Selalu ada keadilan. Dan firman Tuhan katakan, setiap kita ini punya pilihan sekarang. Apakah sorga Tuhan yang kita pilih, ataukah kita tidak mau? Itu ada di tangan kita. Cuma saya hanya berharap setiap hari kita ada di dalam Tuhan. Amin. Arti dari
kebangkitan Tuhan Yesus.